Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Syarif Khalil MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan. Saya Muhammad Salana Syafi'i dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, akan menjawab pertanyaan semester dari poin 1, yaitu sebutkan nama macam-macam pendidikan di era penjajahan Belanda, disertai arti singkatan dan penjelasannya. Pada abad ke-16, Portugis datang ke Indonesia. Mereka mendirikan sekolah yang bertujuan untuk memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung. Setelah itu, ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia, kegiatan mengajar yang dilakukan Portugis mulai berhenti karena digantikan dengan sekolah yang didirikan Belanda. Memasuki tahun 1627, Belanda memperluas pendidikan di Pulau Jawa dengan mendirikan sekolah di Jakarta. Kemudian memasuki abad ke-19, Belanda sudah mendirikan sebanyak 20 sekolah untuk Indonesia. Tahun 1899, era Ratu Juliana di Kerajaan Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Deventer menerapkan politik etis di Indonesia. Salah satu kebijakan yang ada dalam politik etis adalah edukasi dan pendidikan. Untuk memenuhi kebijakan tersebut, Belanda kemudian mendirikan beberapa sekolah untuk kalangan pribumi, baik kelas bawah, menengah, maupun tingkat tinggi. Perkembangan pendidikan di Indonesia mulai lebih progresif setelah memasuki tahun 1900. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan pendidikan tinggi. Akan tetapi, meskipun kalangan pribumi diperbolehkan untuk bersekolah, perbedaan perilaku terhadap rakyat bumi putra masih kelihatan. Hal ini dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas dengan golongan bawah. Untuk memasuki sekolah tertentu, rakyat dari golongan bawah masih dipersulit dengan berbagai aturan-aturan yang memberatkan. Hal ini memang sengaja dilakukan agar rakyat pribumi hanya menduduki sekolah pada tingkat rendah saja. Di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan lembaga pendidikan yang telah didirikan oleh Belanda. Sistem pendidikan pertama, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal pada rakyat Indonesia. Adapun sistem pendidikan yang diterapkan adalah sebagai berikut: Europese Grammar School atau ILS, sekolah dasar bagi orang Eropa. Sekolah dasar masa kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan bagi keturunan Belanda. Sekolah ini pertama kali didirikan pada 1817. Awalnya ILS hanya ditujukan untuk warga Belanda, tetapi sejak politik etis diterapkan tahun 1903, ILS juga diberikan untuk rakyat Indonesia. ILS menerapkan lama pendidikan sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa Belanda. Yang kedua, Holland Inlandse School atau HIS atau Sekolah Dasar Bagi Pribumi HIS. Pertama kali didirikan tahun 1914. Sekolah ini juga tidak berbeda jauh dengan ILS, menerapkan masa studi selama 7 tahun. Sekolah ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia keturunan bangsawan dan keturunan tokoh terkemuka. Pengantar bahasa yang digunakan adalah bahasa Belanda. Yang ketiga, Holland Chinese School atau HCS. Pertama kali berdiri tahun 1908, didirikan oleh kolonial untuk anak keturunan Tionghoa yang ada di Hindia Belanda. Masa studi di sekolah HCS adalah selama 7 tahun dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang keempat, Meyer with Gebret Lager Onderwijs atau MULO. MULO memiliki kesetaraan dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Dalam MULO, bahasa Belanda masih digunakan sebagai bahasa pengantar. Jenjang studi yang harus ditempuh di MULO terbagi menjadi 2 bagian, 3 tahun untuk lulusan ILS dan 4 tahun selain lulusan ILS, karena membutuhkan masa persiapan selama 1 tahun. Yang kelima,
AMS atau Algemeen Middelbare School. AMS merupakan sekolah pendidikan menengah umum atau SMU pada masa Hindia Belanda. Tingkatan AMS sendiri berada di atas MULO dengan masa studi selama 3 tahun. Yang keenam, HBS atau Hoger Burger School. HBS adalah sekolah lanjutan tingkat pertama untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang. Masa studi di HBS adalah 5 tahun. Biasanya anak yang melanjutkan studi di HBS adalah anak dengan intelektual yang tinggi. Yang ketujuh, Skakel School. Skakel School adalah sekolah rakyat yang berada di daerah dengan masa studi 5 tahun. Para murid yang lulus dari sekolah ini disamakan dengan lulusan HIS. Biasanya Skakel School merupakan lanjutan dari sekolah rakyat yang ada di desa. Masa studi 2 hingga 3 tahun. Yang ke-8, School Theote Opleiding van Inlandske Artsen atau Stovia. Stovia adalah sekolah pendidikan dokter pada masa Hindia Belanda. Sekolah ini hanya diperuntukkan untuk menghasilkan seorang dokter dari kalangan pribumi. Masa studi di Stovia adalah 7 tahun. Saat ini Stovia dikenal sebagai Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mungkin cukup itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.